Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Mardasenia, NIM 19081020104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya akuntansi biaya kelas E. Yang pertama adalah proses costing. Berikut adalah soalnya. PT Prima adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang manufaktur. Di departemen kedua, unit rusak, unit cacat, dan unit ditambahkan terjadi selama operasi. Inspeksi unit rusak terjadi ketika unit sudah mencapai 70% selesai, unit rusak tidak laku dijual, biaya konversi terjadi secara merata sepanjang proses dalam pabrikasi. Berikut adalah data yang ada di departemen kedua tersebut. Yang pertama mengenai unit. Unit dalam proses awal 90% selesai sebesar 15.000 unit. Kemudian ada unit diterima dari departemen sebelumnya ada 36.000 unit. Unit ditambahkan ke produksi ada 3.000 unit. Unit ditransfer ke departemen selanjutnya 38.000 unit. Unit dalam proses persediaan akhir 75% selesai 11.000 unit. Kemudian ada unit rusak di mana itu 70% selesai. Yang rusak normal itu ada 4.000, yang rusak tidak normal ada 1.000. Kemudian biayanya seperti yang tertera pada soal, ada biaya persediaan barang dalam proses awal, ada dari departemen sebelumnya, ada bahan, tenaga kerja, overhead pabrik. Begitu juga dengan biaya ditambahkan dalam periode ini itu ada dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, kemudian overhead pabrik dibebankan. Kemudian ada biaya perbaikan untuk unit cacat normal. Di situ ada biaya untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Kemudian ada unit cacat tidak normal. Ada biaya untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Nominalnya seperti yang tertera pada soal. Nah, perusahaan mempunyai kebijakan bahwa biaya unit rusak dihitung sebagai elemen biaya tersendiri. Biaya produk rusak dan biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead. Nah, dengan menggunakan metode penentuan biaya rata-rata tertimbang, buatlah yang pertama A. Laporan biaya produksi untuk departemen kedua. B. Jurnal pencatatan transaksi di departemen kedua. Berikut adalah penyelesaiannya. Nah, di sini terlihat dalam Microsoft Excel. Yang pertama, PT Prima, laporan biaya produksi departemen kedua untuk bulan Maret. Yang pertama kita akan mencari data kuantitasnya terlebih dahulu. Ini ada dari departemen 1, yaitu dari departemen sebelumnya. Kemudian ada bahan, tenaga kerja, terus ada BOP, kemudian ada kuantitas. Nah, di sini kita masukkan unit dalam proses persediaan awal. Tadi kan sudah diketahui itu 90% selesai. Berarti di sini diisi 90, di sini 90, 90 dan jumlah totalnya ada 15.000 unit. Kemudian unit diterima dari departemen sebelumnya itu tadi ada 36.000 unit. Kemudian ada unit ditambahkan ke produksi itu ada 3.000. Kemudian kita total menjadi 54.000 unit. Kemudian kita masukkan untuk unit ditransfer ke departemen selanjutnya itu ada 38.000 unit tadi sudah diketahui. Terus unit dalam proses persediaan akhir itu kan tadi diketahui 75% selesai. Jadi kita masukkan aja 75%-nya untuk departemen 1, bahan 75%, begitu pula dengan tenaga kerja dan overhead pabrik. Dan totalnya ada 11.000 unit. Kemudian ada unit rusak normal dan tidak normal. Itu 70% selesai. Nah, kita masukkan 70% untuk departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, BOP, kemudian jumlah totalnya tadi ada 4.000 dengan 1.000, jadi 5.000. Kemudian kita tambahkan dan hasilnya itu 54.000 unit. Jumlah atas dan bawah harus sama, 54.000 unit. Kemudian kita lanjut ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada jumlah unit, jumlah biaya, jumlah unit ekuivalen, kemudian ada biaya per unit. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu untuk biaya persediaan barang dalam proses awalnya.
dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan BOP. Nah, jumlah unit untuk dari departemen sebelumnya ada 15.000. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari, nah ini tadi, dari kuantitas yang awal ini 15.000 unit. Nah, kemudian kita masukkan untuk biaya ditambahkan periode bulan ini, itu ada ini 36.000 unit, itu berasal dari sini. Nah, itu. Kemudian ada unit ditambahkan ke produksi, itu ada 3.000. Kemudian 3.000 unit ini berasal dari ini, kuantitas untuk unit ditambahkan ke produksi. Nah, setelah itu kita cari jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan saat penambahan, itu ada 54.000 unit. Jadi kita masukkan langsung 54.000 unit di sini. Kemudian untuk jumlah biaya, untuk biaya persediaan barang dalam proses awal itu ini sudah ada di soal tadi, jadi tinggal copy paste 8 juta, 4 juta, 5 juta, dan 3 juta urut dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan BOP. Kemudian kita jumlahkan, itu hasilnya ada 20 juta. Ya, kemudian kita masukkan ini unit dan biaya dari departemen sebelumnya, itu tadi juga ada di soal, yaitu 25 juta. Kemudian di sini kita masukkan untuk bahan ada 36 juta, BOP 28 juta, kemudian ada tenaga kerja 28 juta, BOP 14 juta, dan kita masukkan di sini. Kemudian kita jumlahkan ini dengan ini. Hasilnya itu 103 juta. Kemudian kita lanjut untuk biaya perbaikan produk cacat normal. Nah, kenapa ini ada tenaga kerja dan biaya overhead pabrik saja, kenapa bahan tidak diikutkan? Karena memang dalam biaya perbaikan produk cacat normal itu kan bahannya sudah diolah, tapi di sini ada ketidaksesuaian, yaitu berarti mereka itu barangnya itu cacat. Nah, berarti yang dibutuhkan di sini untuk memperbaiki itu apa? Berarti kan tenaga kerja sama biaya overheadnya. Kalau bahannya kan tadi sudah dipakai. Jadi kita masukkan saja untuk biaya tenaga kerja itu ada 1 juta dan BOP dibebankan ada 900.000. Kemudian kita totalkan menjadi 1.900.000. Kemudian kita masukkan lagi untuk biaya perbaikan produk cacat tidak normal, itu sama tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dibebankan. Itu sudah diketahui 800.000 dan 500.000. Totalnya ada 1.300.000. Nah, kemudian kita cari di sini langsung saja untuk jumlah biaya. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan keseluruhan itu dijumlahkan semuanya antara ini 20 juta dengan 103 juta, 1.900.000 dan 1.300.000. Hasilnya ada 126.200.000. Nah, kita masukkan untuk jumlah unit ekuivalen. Nah, cara mencari jumlah unit ekuivalen ini saya menggunakan tabel yang berbeda untuk lebih mempermudah memahami. Seperti ini. 8 perhitungan unit ekuivalen. Kita masukkan dulu dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Di departemen selanjutnya sudah diketahui tadi di sini ada 38.000 unit. Kita masukkan semuanya sampai ke overhead pabrik. Kemudian unit dalam proses persediaan akhir itu dari departemen sebelumnya tadi kan sudah diketahui ada 11.000 unit, tapi 75% itu selesai. Berarti sisanya belum. Berarti ini kita kalikan saja 11.000 kali 75% itu dihasilkan 8.250. Kemudian untuk bahan juga sama. Ada ini 8.250. Kemudian untuk tenaga kerja ada 8.250. Kemudian untuk biaya overhead 8.250. Nah, di sini karena ada pencatatan unit rusak, maka kita masukkan juga untuk unit rusak normal dan tidak normal itu digabung. 5.000 itu asalnya dari 4.000 ditambah 1.000 yang tadi, terus dikali penyelesaiannya
70%. Nah, kemudian kita kalikan 5.000 dikali 70% selesai, itu ada 3.500. Kita masukkan dari departemen sebelumnya. Kemudian untuk bahan juga sama, 3.500, tenaga kerja dan overhead 3.500. Kemudian kita jumlahkan ini, itu ada, kita jumlahkan ini semua, ada 49.750. Sama untuk bahan juga, tenaga kerja dan overhead. Jadi kita bisa mengetahui bahwa jumlah unit ekuivalennya itu 49.750. Kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini yang pertama kita fokus ke biaya ditambahkan periode ini. Unit dan biaya dari departemen sebelumnya itu ada 51.000 unit. Kenapa kok bisa 51.000 unit? 51.000 unit itu berasal dari sini. Nah, 15.000 ditambahkan dengan 36.000 unit. Nah, hasilnya kan 51.000 unit, kita masukkan dari departemen sebelumnya di sini. Nah, kemudian ada jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan saat penambahan, itu ada 54.000 unit. Kita masukkan langsung ke jumlah unit ekuivalennya. Nah, baru di sini kita masukkan untuk jumlah biaya per unit disesuaikan, itu ada 49.750 yang tadi sudah kita hitung di perhitungan jumlah unit ekuivalen yang ini. Nah, kemudian kita masukkan juga untuk bahan, itu ada 49.750. Nah, kemudian kita langsung loncat di sini karena ini ada biaya perbaikan untuk produk cacat normal gitu. Jadi kita langsung masuk ke tenaga kerja, kita masukkan di sini untuk jumlah unit ekuivalennya. Begitupun dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, setelah itu kita menghitung biaya per unitnya. Nah, biaya per unit karena ini menggunakan metode rata-rata tertimbang, maka atas ditambah bawah dibagi dengan samping. Untuk yang pertama ada 8 juta ditambah 25 juta, ada 33 juta. Kemudian kita bagikan dengan 51.000, itu hasilnya itu ini 647,0058824 rupiah. Kemudian untuk yang ini juga sama, menggunakan 8 juta ditambah 25 juta dibagikan dengan 54.000 dan hasilnya adalah ini untuk jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan saat penambahan, ada 611,1111 rupiah. Kemudian untuk ini jumlah dan biaya per unit disesuaikan, itu sama, pakai yang ini 8 juta ditambah 25 juta, itu ada 33 juta dibagi dengan 49.750, hasilnya 663,316583 rupiah. Nah, barulah untuk bahan itu kita pakai yang ini, bahan. Nah, bahannya ada 4 juta. 4 juta ditambahkan dengan sini 36 juta. Kemudian dibagikan dengan 49.750, hasilnya 804,0201005 rupiah. Kemudian kita masuk ke biaya produk perbaikan produk cacat normal. Untuk tenaga kerja kita langsung masukkan saja karena ini tenaga kerja, berarti atasnya juga ditambahkan, ada 5 juta ditambahkan dengan tenaga kerja, biaya ditambahkan periode ini itu ada 28 juta, terus ditambahkan juga dengan biaya perbaikan produk cacat normal ada 1 juta. Nah, totalnya itu dibagikan dengan 49.750, hasilnya 683,417085 rupiah. Kemudian ada BOP dibebankan, itu juga sama. Di sini kita masukkan 3 juta ditambahkan dengan BOP dibebankan periode ini itu ada 14 juta. Kemudian BOP dibebankan untuk produk cacat normal itu ada 900.000 dibagikan dengan 49.750, hasilnya ini 359,798995 rupiah. Nah, ini
keempat-empatnya ini kita jumlahkan, hasilnya ini 2.510,55 rupiah. Nah, sebelum kita lanjut ke laporan pertanggungjawaban biaya seperti yang sudah saya temukan di sini, tapi sebelumnya kita harus menyusun dulu beberapa tabel pendukung untuk bisa menjawab elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nah, itu mulai saja dari yang pertama, itu ada biaya produk rusak normal dan tidak normal. Ini tadi kan sudah dibahas kalau yang awal ini perhitungan ekuivalen. Sekarang kita lanjut ke biaya produk rusak normal dan tidak normal. Kita masukkan satu persatu. Dari departemen sebelumnya ada 5.000 dikali 70% dikali biayanya ini. Biayanya ini tuh berasal dari ini. Dari sini, keempat-empatnya ini yang kita pakai. Jadi tinggal copy paste saja. Kita masukkan di sini. Kenapa kok 5.000? Karena ini tidak dibedakan untuk biaya rusak normal dan tidak normal. Jadi 4.000 ditambah 1.000. Tadi hasilnya 5.000. Nah, ini hasilnya setelah dikalikan dengan ke semua elemen. Kemudian ada bahan juga sama, dikalikan ini. Hasilnya ini 2.814.070,3518 rupiah. Kemudian sama juga dengan tenaga kerja, itu 5.000 dikali 70% dikali biaya per unitnya tadi untuk tenaga kerja, hasilnya adalah 2.391.959,7975 rupiah. Kemudian ada overhead dibebankan, itu sama juga caranya, tapi dikalikan dengan biaya per unitnya. Khusus untuk biaya overhead dibebankan, hasilnya itu ini. Kemudian kita masukkan jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal. Itu ada 8.786.934,6723 rupiah. Itu hasilnya didapat dari sini. Ini ditambahkan semuanya. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel selanjutnya untuk bisa mencapai elemen-elemen, bisa memenuhi elemen-elemen pertanggungjawaban biaya gitu. Kita lanjut ke tabel alokasi biaya produk rusak yang tidak tertutup oleh nilai jual, rusak normal dan tidak normal. Itu ada yang pertama dialokasikan ke produk rusak normal. Itu ada ini jumlah 8.786.000 itu dari sini. Nah, ini dikalikan dengan unit rusak normal tadi kan jumlahnya 4.000 unitnya, per dibagikan jumlah keseluruhan 5.000 sama dengan ini 7 juta lebih ini. Kemudian ada dialokasikan ke produk rusak tidak normal, itu jumlah ini 8.700.000 ini dikalikan dengan 1.000 tadi itu jumlah unitnya untuk rusak tidak normal dibagi jumlah keseluruhan itu ada 5.000. Hasilnya 1.756.386,93446. Nah, lanjut ke tabel berikutnya. Di sini itu ada rincian biaya. Sebentar saya besarkan. Sini. Rincian biaya alokasi rusak normal. Nah, di sini sama, kita masukkan dari departemen sebelumnya dulu, kemudian ada bahan, tenaga kerja, overhead pabrik. Nah, baru kita masukkan jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal secara keseluruhan. Nah, di sini ada 2 juta, sebentar. Ada 2.321.608,0405. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari sini tadi. Nah, ini tinggal di copy paste, ditaruh di sini. Nah, untuk jumlahnya, tapi dikalikan dengan 4.000 per 5.000. Karena ini khusus untuk alokasi rusak normal. Kan tadi kuantitasnya ada 4.000. Kemudian dihasilkan ini setelah melakukan perhitungan dan kita jumlahkan. Nah, di sini ini jumlahnya keseluruhan. Kemudian lanjut ke ini alokasi biaya rusak normal ke unit ditransfer dan barang dalam proses. Yang pertama dialokasikan ke unit ditransfer dulu. Kita kalikan 7 juta
29.547,7384. Itu hasilnya dari sini. Nah, hasilnya dari sini kita kalikan dengan 38.000 tadi. 38.000 itu dari mana? Dari ini. Nah, sebentar. Dari sini lah. Ada unit transfer ke departemen selanjutnya. 38.000 dari situ. Dikali 38.000 dibagi 38.000 ditambah persediaan akhirnya 11.000. Hasilnya ada 5.451.486 rupiah. Kemudian ada dialokasikan ke persediaan akhir, itu 7 juta ini sama seperti ini, dikalikan dengan 11.000 karena dia adalah persediaan akhir, dibagi ini 38.000 seharusnya. Sebentar saya perbaiki. Di sini ini seharusnya 38.000 ya. Ditambah 11.000. Nah, di sini. Nah, seperti ini seharusnya. Oke. Hasilnya itu ada 1.578.061,74. Nah, kita lanjut ke tabel berikutnya. Ada tabel rincian biaya produk rusak normal ke persediaan akhir. Sama, kita melakukan pencatatan dari departemen sebelumnya, kemudian ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lalu kita jumlahkan keseluruhan biaya rusak normal ke persediaan akhirnya. Nah, ini didapatkan jumlah ini 1.897.286,4324. Itu berasal dari mana? Itu berasal dari sini. Nah, ini sama biayanya, jadi tinggal saya taruh yang itu ke sini. Tapi dikalikan dengan 11.000, itu dari persediaan akhir tadi, ditambahkan dengan 38.000 ditambah dibagi 38.000 ditambah 11.000. Hasilnya itu 416.941,852. Kemudian ada bahan sama, karena ini persediaan akhir berarti semuanya dikalikan dengan 11.000 dibagi 38.000 ditambah 11.000 sama dengan 505.384,063 rupiah. Untuk tenaga kerja pun juga begitu, dikalikan dengan ini, formulanya sama, hasilnya ini. Overhead pabrik juga hasilnya ini. Kemudian kita masukkan jumlah keseluruhan itu, ditambahkan semuanya, dan hasilnya ada 1.578.061,74 rupiah. Nah, barulah setelah menyusun beberapa tabel ini, nanti kita bisa mengetahui untuk mengisi beberapa elemen-elemen yang ada di pertanggungjawaban biaya. Nah, di sini yang pertama kita fokus ke biaya ditransfer ke departemen berikutnya. Itu tadi sudah diketahui ada 38.000 unit dikalikan dengan 2.510,5527635. Itu dikalikan dengan ini asalnya. Hasilnya adalah 95.401,01 rupiah. Kemudian ada alokasi biaya produk rusak yang tidak tertutup ke rusak normal, itu ada 5.451.486. Itu asalnya dari sini. Nah, dari sini. Kemudian kita lanjut di sini, ini kita tambahkan. Hasilnya tuh ini. Ada 852.491. Kemudian untuk biaya persediaan barang dalam proses akhir ada dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, kita menggunakan formula ini.
ada 11.000 karena dia adalah persediaan akhir. Tadi kan sudah diketahui unitnya, itu ada 11.000. Kemudian dikalikan dengan 75% selesainya. Kemudian dikalikan dengan biayanya, urutan biayanya itu berasal dari sini. Keempat-empatnya itu kita pakai. Nah, di sini sama formulanya, tapi untuk biaya per unitnya itu beda-beda tergantung tergantung ini tarif yang tadi. Jadi urut dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabriknya. Kemudian kita hasilkan ini. Nah, ini hasilnya setelah diperhitungkan ini semua. Nah. Kemudian kita masukkan alokasi biaya rusak normal ke BOP akhir. Ada Rp1.578.061,74. Itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari sini. Nah, dari sini dialokasikan ke persediaan akhir dari perhitungan ini yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita tambahkan ini semua. Hasilnya ada untuk jumlah BOP akhir. Itu ada 222 mohon maaf. Ada 22.290.122,04. Nah, di sini kemudian kita lanjut ke elemen selanjutnya, ada jumlah biaya perbaikan cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian. Tadi kan sudah diketahui. Cacat tidak normal itu ada 1.300.000 dari sini. Kita masukkan di jumlahnya di sini. Kemudian ada alokasi biaya produk rusak normal yang tidak tertutup ke rusak tidak normal. Itu ada 1.757.386,93 itu asalnya dari sini. Lah, ini dia. Dari perhitungan yang kita lakukan sebelumnya. Dari sini. Nah, lanjut. Barulah kita bisa mengetahui jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Itu ditambahkan semuanya, elemennya, dan hasilnya kita temukan ada 126.200.000. Nah, jumlah ini harus sama dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yang di sini. Jadi kalau begitu laporan biaya produksinya itu benar berarti. Kemudian kita lanjut ke perintah soal yang kedua. Itu tadi perintah soal yang kedua ada jurnal pencatatan transaksi di departemen kedua. Oke, kita masuk ke jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya seperti ini. Jurnal diperlukan untuk mencatat biaya yang terjadi di departemen kedua pada bulan Maret. Yang pertama untuk biaya yang ditransfer dari departemen 1 ke departemen 2. Barang dalam proses departemen 2 ada 25 juta, pada barang dalam proses departemen 1 ada 25 juta juga. Ini tadi sudah diketahui nominalnya. Kemudian ada biaya bahan baku yang ditambahkan ke di departemen 2, itu ada barang dalam proses departemen 2 ada 36 juta, pada bahan bakunya 36 juta rupiah juga. Sudah diketahui nominalnya. Kemudian untuk distribusi tenaga kerja produksi ke departemen 2, itu ada barang dalam proses departemen 2 pada gaji dan upah. Totalnya harus sama, 28 juta rupiah. Kemudian untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan ke departemen 2, itu ada barang dalam proses departemen 2 pada biaya overhead yang dibebankan. Jumlahnya 14 juta. Begini harus begini pencatatan lokasi untuk nominalnya. Kemudian ada biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember, itu barang dalam proses departemen 2 pada gaji dan upah, dan juga biaya overhead yang dibebankan. Nah, ini ada gaji dan upahnya 1 juta, kemudian biaya overhead yang dibebankan itu ada 900.000. Totalnya 1.900.000 dengan 1.900.000 harus sama. Kemudian lanjut ke sini.
biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Maret. Ada rugi cacat tidak normal, ada 1.300.000, tadi kan sudah diketahui nominalnya. Pada gaji dan upah 800, dan pada biaya overhead yang dibebankan 500.000. Jumlahnya sama, 1.300.000 dengan 1.300.000. Kemudian lanjut ke biaya unit selesai di Departemen 2 yang ditransfer ke Departemen Akhir atau Departemen 3. Nah, barang dalam proses Departemen 3 itu 100.892.491 itu asalnya dari sini, yang tadi sudah kita lakukan di pertanggungjawaban biaya. Nah, ini dari sini. Nah, kemudian ada rugi produk rusak tidak normal, ada 1.757.386,93446. Itu asalnya dari ini pertanggungjawaban biaya juga. Nah, dari sini. Nah, dari alokasi biaya ini. Nah, jurnalnya pada barang dalam proses Departemen 2. Total dari sini. Ada 102.609.877,93446. Nah, dari situ. Nah, semua udah selesai antara untuk perhitungan laporan biaya produksi Departemen kedua PT Prima dan juga dengan jurnalnya. Ini adalah keseluruhan hasil pengerjaan saya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu membahas mengenai soal tentang produk bersama. Baiklah, kita langsung saja ke soalnya. PT Sejahtera melakukan pemrosesan untuk bahan baku biji gandum yang akan dijadikan atau dibedakan outputnya menjadi 2 produk, yaitu tepung terigu dan kue kering. Nah, olahan dari tepung terigu tersebut. Untuk di departemen pertama, bahan baku tersebut diolah dan dipisahkan menjadi tepung terigu kualitas A dan tepung terigu kualitas B. Ini khusus di departemen pertama. Lalu untuk tepung terigu yang kualitas A tersebut ditransfer ke departemen kedua untuk diproduksi menjadi kue kering. Perusahaan ini menggunakan sistem proses untuk mengakumulasikan biaya. Di bawah ini adalah data yang telah dikumpulkan. Berikut adalah datanya. Untuk tepung terigu kualitas A dan tepung terigu kualitas B di sini. Nah, untuk kuantitas yang diproduksi itu ada diketahui 700 kilo yang tepung terigu kualitas A, yang kedua ada 500 kilo. Nah, kemudian harga jual pada titik pisah per kilo itu ada 0,8 rupiah untuk yang kualitas A dan 1 rupiah untuk yang kualitas B. Kemudian biaya tambahan per kilonya itu ada 1,3 rupiah untuk yang kualitas A, tapi untuk yang kualitas B itu tidak ada. Nah, khusus untuk departemen kedua itu ada harga jual setelah pemrosesan tambahan per kilo itu ada tambahannya yaitu 3 rupiah untuk tepung terigu kualitas A. Nah, kita lanjut. Total biaya bersama itu sebesar 380 di Departemen 1 dialokasikan dengan menggunakan metode satuan fisik. Tidak terdapat persediaan awal dan persediaan akhir. Kemudian ditanyakan, hitunglah biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk. Yang B, hitunglah jumlah total biaya produksi kue kering tersebut. Yang C, buatlah jurnal pencatatannya. Nah, ini juga diketahui data ini. Dari Departemen 1 dalam total itu ada bahan baku Rp160, tenaga kerja langsung Rp130, overhead pabrik Rp90, dan jumlah total biayanya ada Rp380. Ini yang di Departemen 1. Kemudian yang di Departemen 2 itu ada bahan baku Rp0,6, tenaga kerja langsung Rp0,4, dan overhead pabrik Rp0,3, dan jumlah totalnya ada Rp1,3. Kemudian kita lakukan
pembahasan soalnya seperti ini. Yang pertama, alokasi biaya bersama Departemen 1 dengan metode satuan fisik. Kita buat tabelnya untuk produk, kuantitas, persentase, alokasi biaya bersamanya. Kita masukkan untuk tepung terigu kualitas A terlebih dahulu. Tadi kan sudah diketahui kuantitasnya itu ada 700 kilo. Nah, kemudian ini yang tepung terigu kualitas B itu ada 500 kg, totalnya ada 1200 kg. Nah, untuk persentasenya ini berasal dari ini, ada perhitungan persentase. Untuk tepung terigu kualitas A itu 700, jumlahnya dibagi dengan jumlah keseluruhan 1200 dikalikan 100% karena akan dijadikan persentase. Jadi hasilnya ini 58,33%, kita masukkan di tabelnya. Nah, sama juga untuk perhitungan tepung terigu kualitas B itu 500 kg kuantitasnya dibagikan dengan jumlah keseluruhannya 1200 dikalikan dengan 100%, hasilnya ada 41,67%. Jumlah keseluruhan ada 100%. Kemudian untuk alokasi biaya produk bersama itu 221,654 dan 198,346 itu berasal dari mana? Itu dari perhitungan ini. Untuk tepung terigu kualitas A itu kan tadi 380 untuk biaya produk bersamanya. Nah, kita kalikan dengan persentasenya yang sudah diketahui di sini. Dikalikan dengan 58,33%. Itu untuk tepung terigu kualitas A itu biayanya ada 221,654. Yang kualitas B dikalikan dengan persentasenya yang atas ini 41,67 dikali jumlah totalnya 380 untuk produk bersama, biaya bersama hasilnya 158,346. Kemudian lanjut ke harga jual pada titik pisah. Nah, sama tabelnya produk, kuantitas, harga jual pada titik pisah, dan jumlah harga jualnya. Untuk tepung terigu kualitas A itu kan diketahui kuantitasnya 700 kg dikalikan dengan harga jual pada titik pisah sudah diketahui 0,8 rupiah, hasilnya ada 560 rupiah. Untuk tepung terigu kualitas B ada 500 kg dikalikan dengan harga jual pada titik pisahnya 1 rupiah sama dengan 500 rupiah. Nah, kemudian di sini totalnya, di sini kuantitasnya ada 1200 dan jumlah harga jualnya ada 1060 rupiah. Lanjut ke biaya tambahan Departemen 2. Nah, kita fokus ke Departemen 2-nya saja berarti di sini. Yang pertama jenis tambahan, biaya per unit, dan jumlah biaya. Untuk bahan baku ada 0,6, tenaga kerja 0,4, biaya per unitnya, overhead ada 0,3, biaya per unitnya, totalnya ada 1,3. Ini tadi sudah diketahui dalam soal, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Dan hasilnya ada 420. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari yang ini. Untuk kuantitas yang akan ditransfer ke Departemen 2 itu kan produk dari tepung terigu kualitas A, sedangkan kuantitasnya itu ada 700 kg. Berarti 700 kg ini dikalikan dengan 0,6. Hasilnya 420 rupiah. Begitupun dengan tenaga kerja, 700 dikalikan dengan 0,4, hasilnya ada 280 rupiah. Kemudian yang overhead juga sama, 0,3 dikalikan dengan 700 kg dari tepung terigu kualitas A sama dengan 210 rupiah. Kemudian kita masukkan jumlah keseluruhan ini, ketiganya ada 910 rupiah. Dan jumlah total biaya per unitnya itu ada 1,3 rupiah. Nah, untuk harga jual setelah proses tambahan itu ada 700 kg, keseluruhan jumlah yang dari tepung terigu kualitas A itu 700 kg dikalikan dengan 3 rupiah tadi ini, hasilnya ada 2100 rupiah.
Kemudian lanjut ke biaya produksi kue keringnya. Kita gabungkan antara alokasi biaya di Departemen 1 ditambahkan dengan biaya tambahan di Departemen 2-nya. Itu yang pertama ada 221,654, itu berasal dari mana? Itu dari sini. Yang tadi sudah kita lakukan perhitungan sebelumnya, dari sini. Dari tepung terigu kualitas A dengan jumlah alokasi biaya bersama ini. Kan tadi kue kering berasal dari tepung terigu kualitas A, berarti kita fokus ke biayanya yang kualitas A saja, yang B tidak usah diperhitungkan. Nah, ditambahkan dengan Rp910. Ini berasal dari mana? Dari di sini, jumlah biaya tambahan dari Departemen 2 totalnya. Nah, hasilnya baru kita temukan ada Rp1.131,654. Kemudian lanjut ke perintah soal selanjutnya, itu ada penjurnalan. Kita bagi menjadi dua untuk Departemen 1 dan Departemen 2-nya. Nah, untuk Departemen 1 itu, sebelum kita melakukan penjurnalan, kita lakukan tabelnya dulu, kita buat. Ada tanggal, ini tidak diperlukan sebenarnya, tapi tidak apa-apa untuk ditambahkan sebagai pelengkap. Kemudian ada keterangan, ada referensi, debit, dan kreditnya. Untuk barang dalam proses Departemen 1 dulu, pada persediaan bahan baku, tadi sudah diketahui nominalnya, ini sudah diketahui Rp160, harus sama. Di sini di sisi debit, kemudian di sini di sisi kredit. Ini digunakan untuk apa? Untuk mencatat biaya bahan baku di Departemen 1-nya. Kemudian selanjutnya ada barang dalam proses Departemen 1 pada beban gaji dan upah. Ada Rp130 di debit untuk yang barang dalam proses Departemen 1-nya, pada beban gaji dan upah Rp130 untuk mencatat biaya tenaga kerja di Departemen 1. Kemudian untuk mencatat biaya overhead di Departemen 1 itu barang dalam proses Departemen 1 Rp90, pada biaya overhead dibebankan Rp90 juga, sama. Nah, kemudian tentunya barang jadi tepung terigu kualitas B, karena yang kualitas B itu kan berhenti pemrosesannya hanya di Departemen 1, tidak dilanjutkan ke Departemen 2. Jadi kita masukkan yang tepung terigu kualitas B-nya. Itu ada Rp158,346 yang kita lakukan perhitungan sebelumnya. Pada barang dalam proses Departemen 1 sama Rp158,346. Ini digunakan untuk mencatat penyelesaian barang dalam proses di persediaan Departemen 1. Kemudian untuk barang dalam proses Departemen 2, ini kita catat juga. Kenapa? Karena yang dari tepung kualitas A itu kan juga diproses dalam Departemen 1, jadi kita masukkan juga untuk biayanya, tapi tidak serinci yang nanti yang akan kita lakukan di penjurnalan di Departemen 2. Nah, di sini ada barang dalam proses Departemen 2 Rp221,654, kemudian pada barang dalam proses Departemen 1-nya sama Rp221,654. Ini jumlahnya juga sudah kita lakukan sebelumnya, lakukan perhitungannya. Kemudian ada kasnya itu Rp500. Ada harga bahan pokok untuk yang tepung terigu kualitas B Rp198,346, pada penjualan sama, penjualan untuk yang kas ini sama, pada barang jadi Rp198,346. Nah, ini untuk mencatat penjualan barang jadi tepung terigu kualitas B-nya. Nah, begitulah penjurnalan untuk di Departemen pertama. Kemudian kita lanjut ke penjurnalan di Departemen kedua. Nah, di sini sama tabelnya seperti Departemen pertama, tapi keterangannya berbeda. Nah, untuk yang pertama ada barang dalam proses Departemen 2, ada Rp420, ini juga sudah diketahui dalam soal. Pada persediaan bahan baku sama Rp420. Kemudian barang dalam proses untuk mencatat biaya tenaga kerja di Departemen 2 itu ada barang dalam proses Departemen 2 ada Rp280 pada beban gaji dan upah Rp280 juga. Nah, untuk mencatat biaya overhead pabrik
dibebankan di Departemen 2 itu ada barang dalam proses Departemen 2 Rp210. Pada biaya overhead pabrik dibebankan Rp210 juga sama. Nah, karena ini mengolah barang jadi berupa kue kering yang tadi berasal dari tepung terigu kualitas A, maka kita masukkan barang jadi kue kering. Ada ini jumlah totalnya 1131,654, itu dari perhitungan sebelumnya yang sudah kita lakukan akumulasinya. Pada barang dalam proses di Departemen 2-nya sama 1131,654. Kemudian kas itu ada 2100, sudah ada di perhitungan sebelumnya juga, bisa dilihat di slide atas ini ya. 2100 itu dari sini, dari ini. Kemudian yang 1131,654 itu dari sini. Nah, di sini harga bahan pokoknya pada penjualan 2100 juga, dan barang jadi ini 1131,654. Nah, begitulah penjurnalan untuk di Departemen kedua. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang soal mengenai proses costing dan juga soal mengenai tentang produk bersama. Sekian, terima kasih.